Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-15 dengan seri 1001 bagaikan musik penuh sukacita. Sekarang kita bahas kata pengantar dari Injil Lukas yang merupakan kitab ketiga pada perjanjian baru dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Lukas, Luke, bagaikan musik penuh sukacita. Sesuatu sedang diseduh di planet bumi. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Walaupun Lukas mencakup dasar wilayah yang sama seperti Matius dan Markus, dia memberi warna tersendiri pada pasal-pasal awalnya. Matius mengawalinya dengan silsilah keluarga resmi. Markus membuka dengan suatu turun yang mengkilap. Sebaliknya, Lukas memulainya dengan perayaan penuh sukacita. Cara Lukas menceritakannya, berbagai peristiwa di seputar kelahiran Yesus menyerupai musik yang penuh sukacita. Berbagai karakter memenuhi peristiwa itu. Seorang paman bertubuh besar yang beruban, seorang malaikat, seorang perawan yang tercengang, seorang nabi tua yang terhuyung-huyung. Mereka semua tersenyum lebar dan tidak seperti biasanya meledak ke dalam nyanyian. Ketika Maria tersadar dari keterkejutannya bertemu dengan seorang malaikat, dia membiarkannya dengan sebuah lagu pujian indah. Nabi Zakaria memecahkan 9 bulan kebisuannya dengan sebuah puisi menarik. Dan bahkan Yohanes Pembaptis yang masih di dalam kandungan melonjak kegirangan di dalam perut ibunya. Kisah Lukas 1 ayat 44. Ketika Yesus benar-benar terlahir di sebuah kandang yang tidak mencolok, langit dipenuhi dengan malaikat-malaikat yang bernyanyi. Secara jelas sesuatu sedang diseduh di planet bumi. Sejarah terbagi menjadi dua. Anda akan mendapatkan perasaan saat membaca akunnya bahwa Lukas ingin menangkap dengan kata-kata roh sukacita besar yang telah diprediksi oleh malaikat dari kitab Lukas 2 ayat 10. Di antara kemuraman, para penduduk desa yang dikalahkan di sudut jauh dari kekaisaran Romawi, sesuatu klimaks meledak. Penulis mengatakan kepada kita pasal 1 ayat 1-4 bahwa dia telah melakukan penelitian terhadap berbagai sisi kehidupan Yesus. Berbagai detail akrab pada 2 pasal pertama ini menunjukkan dia sangat bergantung kepada saksi mata yang mana tidak ada penulis Injil lainnya yang mengambil sedemikian banyak fakta-fakta. Perhatikan dengan sungguh-sungguh pada detail dan nada yang mendasari sifat riang Lukas. Kelahiran Yesus sungguh membagi sejarah menjadi 2 bagian. Kita mengingat peristiwa-peristiwa setiap kali kita menandai suatu tanggal. Kitab Lukas membawa kita kembali ke dunia sebelum ada sesuatu, AD atau Anno Domini atau sesudah Masehi, dan BC atau Before Christ sebelum Masehi, ketika kehidupan Yesus baru saja dimulai. Bahkan hingga sekarang kurang lebih 2000 tahun kemudian, perayaan kelahiran Yesus masih memberikan kegembiraan. Kita memakan makanan yang lebih enak selama suasana Natal, membeli hadiah-hadiah bagi orang lain, dan bernyanyi lebih sering. Perasaan-perasaan kita di dalam merayakannya sedikit terkejut, diingatkan kembali akan momen luar biasa ketika Allah menjadi seorang manusia dan hidup di bumi. Bagaimana membaca kitab Lukas? Lukas kemungkinan tidak mengenal Yesus secara pribadi, tetapi sebagai seorang yang mendedikasikan diri bagi perubahan pada gereja permulaan, dia menyertai Rasul Paulus pada berbagai perjalanan misionaris. Di dalam 3 buah suratnya, Paulus merujuk kepada Lukas dengan kasih sayang yang besar. Sebagaimana dia sebutkan pada pembukaannya, Lukas melihat adanya kebutuhan untuk lebih hati-hati menggambarkan penelitian sisi kehidupan Yesus. Banyak sisi kualitas yang ada kemudian, tetapi Lukas menetapkan untuk mewawancarai para saksi mata dan merangkai sebuah kesimpulan yang penuh pemikiran. Kitabnya menunjukkan secara menyeluruh dan rinci. Dia mengawalinya sebelum Yesus lahir dan mengakhirinya dengan kenaikannya ke surga. Anda akan mendapati Injil Lukas sebagai sebuah kitab yang menarik untuk dibaca.
Lukas adalah seorang penulis yang berbakat, dan cerita-cerita yang ditulisnya telah memenangkan tempat sendiri di antara perpustakaan klasik. The Good Samaritan, The Lost Lamb, The Rich Man, and Lazarus. Jika Markus adalah Injil mengenai aksi, maka Lukas adalah Injil dari hubungan-hubungan. Ini mencakup berbagai penjelasan sifat yang baik. Perhatikan beberapa etnis yang berbeda, agama-agama, perekonomian, dan beragam kelompok di Injil Lukas. Bayangkan kelompok yang bervariasi di sebuah negara seperti Amerika Serikat hari ini. Bagaimana Anda pikir masing-masing dari mereka menanggapi Yesus dalam daging? Catat secara khusus dua bagian besar dari Injil Lukas yang mempersembahkan materi yang dia temukan dari tempat lain. Pasal 1 sampai 2 dan pasal 10 sampai 19. Shalom, saya Andi Parman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang telah mensponsori perjalanan dan akomodasi saya ke Bali untuk syuting beberapa konten sekaligus. Dari Danau Buyang, Puncak Bedugul, Bali, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.